tindak lanjut PKG PJOK. Maka dari situ saya minta bantuan kepada teman-teman untuk umpan balik. Ya. Untuk mengikat waktu, langsung saya presentasikan. Yang pertama itu adalah rencana tindak lanjut PKG PJOK kelas 2 melalui rancangan berbasis proyek komunitas belajar. Sport education model yang saya ambil yaitu adalah lomba senam kreasi profil Pancasila antar kelas. Nah, dari judul sini saya akan menyampaikan sedikit. Di sini ada beberapa perancangan belajar saling berkolaborasi antara guru PJOK, guru fisika, dan guru BK itu saling berkolaborasi. Berkolaborasi tentang perlombaan senam kreasi antar kelas. Latar belakang lomba senam. Lomba senam profil Pancasila di akhir semester ya, merupakan sebuah proyek pembelajaran yang integrasikan konsep-konsep seperti education model atau SEM dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM. Ya, jadi ada beberapa lomba yang akan kita lalui untuk kelas meeting. Kenapa? Kita kan setelah melakukan ujian pembelajaran semester ada kelas meeting. Nah dari sini cocok untuk perlombaan. Maka dari sini saya ambil senam kreasi. Adapun penerapan SEM yang pertama adalah peserta didik diajar untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembuatan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Membentuk karakter. Melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk meningkatkan kompetensi, peserta didik dapat mengembangkan berbagai potensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Yang berikutnya adalah menghubungkan teori dengan praktik. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori dan yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengolah sebuah proyek olahraga. Nah, di sini adalah beberapa prinsip SEM. Nah, yang berikutnya tujuan SEM. Melalui pembelajaran SEM ini peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Melalui pembelajaran ini, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Tujuan yang berikutnya yaitu adalah peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Yang terakhir, yang keempat adalah meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, dari judul yang saya sampaikan tadi itu namanya senam kreasi ya. Jadi imbasnya itu ke semua ya, bukan hanya untuk peserta didik aja, tapi guru, terus peserta didik, bahkan semua yang ada di sekolah kita. Yang berikutnya adalah langkah yang diharapkan. Langkah yang diharapkan adalah melalui pembelajaran SEM dengan tema lomba senam, diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting, antara lain keterampilan olahraga, keterampilan sosial, keterampilan kognitif, karakter, pemahaman konsep SEM. Keterampilan olahraga meliputi adalah kemampuan fisik, fleksibilitas, kekuatan, daya tahan. Yang berikutnya adalah sosial, bekerja sama dalam satu tim. Keterampilan kognitif adalah dapat menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan permasalahan lomba. Dan karakter yaitu adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian.
Pemahaman konsep SEM adalah menerapkan konsep SEM dalam konteks yang nyata. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang saya harapkan agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah pembentukan tim atau pembentukan kelompok. Yang berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan itu banyak macamnya. Ada lomba apa yang kita tentukan, kita membuat jadwal, terus kita merancang, terus menyiapkan beberapa yang diperlukan untuk persiapan lomba. Nah, untuk pelaksanaannya dilakukan secara latihan secara teratur untuk peserta didik yang mengikuti kegiatan perlombaan. Ya, yang berikutnya adalah memberikan umpan balik. Intinya yang berikutnya adalah untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Setelah itu adalah melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia atau juri. Yang berikutnya adalah penutup. Nah, itu adalah langkah pembelajarannya. Nah, yang berikutnya adalah struktur mitra dalam komunitas. Kokurikuler. Yang berikutnya adalah yang kita libatkan adalah semua murid dari kelas 10 sampai kelas 12 putra maupun putri. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 tanggal 2 sampai tanggal 14 Desember. Terus penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS yang menjadi lokomotifnya, fasilitator adalah guru PJOK atau ada saya Aris Setiawan, ada Didio, terus ada Teguh Rianto. Yang berikutnya adalah mitra dengan KBS. Dari guru adalah guru informatika yang akan berperan dalam pengaruh IT, publikasi. Itu ada Pak Haris ya, ada Pak Widodo. Melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas panitianya. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Nah, ini adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Yang pertama itu aset manusianya. Dan yang kedua adalah finansial. Yang ketiga adalah jumlah peserta didik. Dan keempat adalah fasilitas sekolah. Yang kelima adalah kelengkapan untuk multimedianya. Dan yang keenam adalah sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba. Rencana evaluasinya ini dalam tahapan implementasi belajar SEM ada beberapa tahapan, yaitu adalah tujuan pembelajaran, umpan balik, refleksi, evaluasi kinerja tim, dan evaluasi manajemen kelas. Nah, kemungkinan atau tantangan, ya. Yang pertama adalah pengelolaan waktu. Yang berikutnya adalah faktor cuaca atau alam. Dan yang ketiga itu adalah kesulitan dalam manajemen tim. Yang keempat adalah motivasi dari peserta didik. Solusinya menjadwalkan yang efisien, pindah lokasi, komunikasi terbuka, dan keempat adalah memberikan motivasi. Nah, yang terakhir adalah thank you. Terima kasih ya. Mungkin bagi teman-teman atau yang ingin bertanya, tapi jangan lama-lama ya. Saya kasih satu dulu kesempatan. Yang tanya silakan. Oke, Bu Sarah silakan. Baik, tadi kan sudah dikabarkan bahwasanya untuk STEM ini kan sangat bagus dan menarik. Nah, pertanyaannya apakah untuk STEM sendiri atau sport education model ini bisa diterapkan di sekolah kita? Oke, izin jawab ya. Ada kawan yang bisa jawab? Belum bisa. Oke, jadi bagaimana jika STEM ini kita terapkan di sekolah? Sebenarnya STEM ini bagus, akan tetapi ada pro dan kontra dengan adanya model pembelajarannya. Kalau STEM itu peserta didik itu harus bisa menjadi wasit, menjadi
petani, harus jadi pegawai tukang kantin, jadi semua. Jadi mereka sebenarnya bagus ya, tapi kalau kita terapkan di pembelajarannya kayaknya kurang efektif. Kenapa? Tujuan kita untuk mencapai suatu TP itu kayaknya nggak tercapai kalau kita dalam pembelajaran SEM. Ya, karena SEM itu hanya untuk hiburan, ya, untuk senang-senang aja, gitu ya, misalnya. Ada lagi? Cukup ya? Apa-apa Nata? Boleh? Kira-kira kendalanya ada nggak sih kalau misalkan mau pengen bahasa di sekolah? Oke, kendalanya kalau kita adakan di sekolah ini yang pertama itu adalah dari peserta didiknya, karakter peserta didiknya itu. Ya, tapi kalau kita mau benar-benar kita terapkan, kita harus benar-benar memilih materi pembelajaran yang pas. Misalnya di SMA 1 Banjarnegara ini minatnya yang paling banyak apa? Yang paling diminati siswa? Futsal misalnya. Kita melakukan pembelajaran SEM seperti perlombaan futsal. Jadi ada nanti dalam satu kelas itu ada tim A, tim B, tim C, bahkan nanti ada juga yang seakan-akan dia juara. Ada yang wasitnya pun dari peserta didiknya juga, terus pelatihnya dari siswanya juga. Nah takutnya apa nanti kalau misalnya kalau wasitnya dari peserta didik sendiri atau teman rekannya sendiri, takutnya ada subjektifnya, ada pro apa kontra. Kamu gini. Nah itu makanya ya nggak cocok seperti itu. Makanya SEM itu tergantung bisa dilaksanakan, semua bisa, tapi kan tergantung dari SDM-nya peserta didik. Gitu ya, paham ya, Bapak Ibu? Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.